Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Supply Chain. Untuk mengawali mata kuliah ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait pengertian atau konsep daripada supply chain itu sendiri. Nah, di sini saya menampilkan beberapa konsep terkait supply chain itu sendiri ya, dari beberapa ahli, dimulai dari Kopra and Middle jadi 2004, kemudian Van der Vos, kemudian Pujawan dan Mahendrawati. Nah, kalau menurut Kopra and Middle, supply chain itu adalah sebuah kegiatan yang dinamis dan meliputi aliran produk, aliran informasi, aliran uang dalam sebuah tingkatan rantai pasok. Kemudian pendapat lain menurut Van der Vos, itu rantai pasok atau supply chain adalah sebuah aktivitas fisik dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan aliran bahan, aliran informasi, dan juga aliran uang. Nah, pendapat yang ketiga itu Pujawan dan Mahendrawati mengatakan bahwa supply chain itu jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja bersama-sama untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk sampai ke tangan pemakai akhir. Nah, kalau kita lihat dari ketiga definisi ini atau ketiga pendapat ahli ini, maka kita bisa melihat kemiripan atau kita bisa menyimpulkan ya, bahwa di dalam sebuah supply chain itu ada tiga aliran yang harus dikelola, yaitu ada aliran produk, ada aliran uang, dan juga ada aliran informasi. Jadi kalau kita melihat ketiga definisi ini, kita bisa menemukan ketiga aliran itu yang penting untuk dikelola di dalam sebuah supply chain. Sehingga di tayangan berikutnya ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa penekanan di dalam konsep atau definisi sebuah supply chain atau rantai pasok. Nah, yang pertama itu adalah aliran produk. Nah, di sini aliran produk berarti menunjukkan bagaimana cara produk itu berpindah dari produsen sampai ke konsumen. Sebagai contoh di sini produknya misalnya cabai merah gitu ya. Jadi aliran produk berarti bagaimana cabai merah itu berpindah dari petani sampai ke konsumen akhir, misalnya konsumen rumah tangga. Nah, itu adalah aliran produk. Atau bisa juga dikatakan bahwa aliran produk itu berpindah dari hulu sampai ke hilir. Hulunya itu ya tadi dari petani, kemudian hilirnya itu ada di sisi konsumen ya. Kemudian penekanan yang kedua itu adalah aliran uang. Nah, di sini aliran uang itu membahas terkait ada modal, ada harga, ada nilai tambah ya. Kemudian di situ mungkin juga ada kredit kalau misalnya pelaku rantai itu menggunakan modal dari pinjaman ya. Nah, aliran uang itu sendiri itu mengalir dari konsumen akhir sampai ke produsen ya, artinya dari hilir sampai ke hulu. Kalau tadi aliran produk itu mengalir dari hulu ke hilir, maka aliran uang itu kebalikannya, mengalir dari hilir ke hulu ya. Itu aliran yang kedua. Kemudian penekanan yang ketiga di dalam definisi supply chain atau rantai pasok itu adalah aliran informasi. Nah, kalau aliran informasi berarti di situ membahas informasi-informasi yang digunakan oleh setiap pelaku rantai. Sebagai contoh nanti ada informasi panen, ada informasi pengiriman, ada informasi pembayaran dan lain sebagainya. Nah, untuk aliran informasi itu bisa berjalan dari petani sampai ke konsumen akhir atau kebalikannya dari konsumen akhir sampai ke produsen. Artinya aliran informasi itu bisa bolak-balik dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu gitu ya. Jadi ada tiga penekanan di dalam definisi sebuah supply chain. Nah,
Berdasarkan penelitian supply chain tadi, seperti yang saya jelaskan, berarti ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain atau rantai pasok. Berarti ada aliran produk, itu dari hulu ke hilir tadi ya. Cabai merah tadi contohnya dari petani sampai ke konsumen, misalnya konsumen ibu rumah tangga atau konsumen rumah tangga atau konsumen industri gitu ya. Kemudian aliran uang itu dari hilir ke hulu, berarti jalannya uang dari konsumen atau ibu rumah tangga tadi sampai uang itu mengalir ke petani ya. Kemudian aliran informasi itu bisa dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Jadi ya, bisa dari petani cabai merah sampai konsumen akhir, konsumen rumah tangga, bisa konsumen rumah tangga mengalir sampai ke petani cabai merah ya. Nah, ini ada beberapa contoh sebuah supply chain ya. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa pelaku dan juga beberapa rantai di sini. Sebagai contoh ini dari supplier ya. Ini konsep supply chain ya. Artinya gambar ini bisa mendukung pengertian supply chain tadi ya. Bahwa di dalam supply chain itu dikelola 3 aliran tadi, ada aliran produk, aliran uang, aliran informasi. Berarti kalau di gambar ini kita bisa melihat suppliernya ada di sini gitu ya. Kemudian itu jalan bisa ke manufaktur, dari manufaktur ini bisa jalan ke customer langsung ya. Ini satu rantai gitu ya. Berarti produk itu berjalan dari supplier kemudian ke manufaktur kemudian ke customer ya. Ini contoh. Nah, ini aliran produk ya. Kalau aliran uang berarti kebalikannya, dari customer di sini nanti jalan ke manufaktur kemudian manufaktur ke supplier atau pemasok. Kalau aliran informasi itu boleh bolak-balik dari hulu ke hilir, bisa juga dari hilir ke hulu. Nah, sebagai contoh di sini bagaimana terjadinya aliran informasi antara supplier dengan manufaktur. Misalnya, manufaktur menanyakan kapan produknya dikirim dari supplier gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa ya. Nanti melalui armada atau moda transportasinya apa. Nah, itu bisa terjadi seperti itu atau kebalikannya juga, manufaktur ke supplier. Petani di sini bertanya gitu ya. Nah, kapan ini order nih harus sampai gitu ya. Nah, ini bisa bolak-balik. Artinya apa? Aliran informasi itu bisa dari hilir ke hulu, bisa juga dari hulu ke hilir ya. Ini contoh. Ini ada rantai yang lain, bisa juga dari supplier ini ke manufaktur, kemudian masuk ke warehouse ya, gudang dan juga pusat distribusi, baru berhenti di sini masuk ke customer. Bisa juga ya. Ini rantai yang lain. Atau rantai yang lain lagi dari supplier ini masuk ke manufaktur, manufaktur ini langsung ke customer bisa, atau masuk ke warehouse dulu atau gudang ya, bisa juga langsung dari gudang itu ke customer. Nah, ini ada beberapa beberapa rantai terkait dengan konsep supply chain tadi, bahwa di dalam sebuah supply chain itu ada 3 aliran tadi yang harus dikelola ya. Kemudian ini saya contohkan rantai pasok untuk roti bakar gitu ya. Jadi ini memperkuat definisi daripada supply chain, bahwa di dalam supply chain itu terdiri dari beberapa pelaku tadi ya. Kemudian mulai dari produsen sampai ke konsumen. Kalau kita lihat di sini terkait komoditas atau rantai pasok untuk roti bakar itu diawali dari petani. Petani di sini adalah petani gandum gitu ya. Dia menghasilkan biji gandum ya. Kemudian gandum itu dibawa ke koperasi atau dibeli oleh koperasi ya. Koperasi ini memiliki gudang gandum gitu. Kemudian dibeli oleh pabrik terigu yang menghasilkan terigu atau tepung terigu, akhirnya kemudian dipakai oleh pabrik roti gitu ya. Kemudian menghasilkan itu roti kemasan ya, masuk ke distributor ya, kemudian ke toko makanan, akhirnya
konsumen itu membeli roti bakar di toko makanan, ya. Nah, bisa juga ini rantainya itu dimulai dari pengusaha hutan. Kaitannya pengusaha hutan itu menghasilkan kayu, kemudian kayu itu dibuat menjadi bubur kertas, ya, oleh pabrik bubur kertas, kemudian menjadi kertas, ya. Nah, kertas itu nanti bisa menjadi kemasan, ya, yang dibeli oleh pabrik roti tersebut. Nah, ini juga bisa dilihat jalannya aliran produk, berarti dari petani gandum sampai ke konsumen roti di sini. Kemudian kalau aliran uang berarti dari konsumen roti ini mengalir sampai ke petani gandum. Kemudian kalau aliran informasi berarti bisa jalan dari petani gandum sampai ke konsumen roti, dan juga kebalikannya dari konsumen roti sampai ke petani gandum. Kemudian contoh berikutnya ini adalah untuk supply chain padi, ya. Ini saya ambil kasus di Kabupaten Bogor. Nah, ini kebetulan ini masih ada hak ciptanya milik IPB, karena ini saya ambil dari repositori IPB, ya, untuk memperkaya mahasiswa di UMY sebagai referensi, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa untuk supply chain padi ini, ya, kita lihat ada beberapa jaringan, ya, mulai dari petani padi sampai ke konsumen. Ini melewati pedagang pengumpul tingkat desa, kemudian ada gapoktan, ada penggilingan padi, ya, kemudian melalui pedagang pengecer dan juga sampai di konsumen akhir. Nah, di sini sudah ada pembeda garis, ya. Ada yang lurus tanpa titik-titik, kemudian ada garis yang titik-titik, kemudian ada yang garis yang strip-strip atau titik-titiknya itu lebih besar, gitu ya. Nah, ini yang garis lurus ini menunjukkan aliran produk, gitu ya, dari mulai petani padi sampai konsumen akhir, ya. Kemudian yang titik-titik atau putus-putus ini dari konsumen akhir sampai ke petani padi itu menunjukkan aliran uang, gitu ya. Kemudian yang panahnya dua, kanan kiri gitu ya. Nah, itu adalah aliran informasi. Kenapa tanda panahnya dua? Ada kanan, ada kiri, karena menunjukkan bahwa aliran informasi itu bisa berjalan dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Itu ya. Nah, ini contoh lagi untuk rantai pasok industri CPO, crude palm oil, ya. Di sini dimulai dari penyedia bahan baku, ya, kemudian ke pengolahan, baru masuk ke pemasaran. Nah, ini juga bisa tadi untuk menjelaskan ketiga aliran itu tadi, ya. Ada aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi. Nah, demikian penjelasan saya terkait konsep supply chain. Selamat bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.